Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Bidan Tri dan Bu Mariam ya guys. Ini Bu Mariam dulu KB-nya adalah KB suntik yang 3 bulan ya, sebulan ya. Dan dia capek disuntik terus. Capek atau gimana? Capek lupa. Oh, suka lupa ya. Dia kalau suntik pasti tanggal kembalinya itu pasti lupa gitu. Jadi hari ini dia mau pasang implan. Dari kemarin mau pasang implan ya. Tapi mulai dari bulan 11. Dari bulan 11. Ada kendala terus. Oh ya, karena dia sibuk banget orangnya. Dan dia mau minta dijelaskan tentang bagaimana proses pasang implannya gitu dan efek sampingnya ya. Nah, Bu Mariam, oh ya minal aidin wal faizin dulu buat subscriber dan seluruh penontonnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, Bu Mariam ini datang. Ternyata terakhir suntiknya kapan Bu Mariam? Tanggal 29 bulan 11. Tanggal 29 bulan 11 terakhir suntiknya itu. Otomatis dari bulan 11 sampai dengan hari ini dia tidak menggunakan KB. Nah, karena dia tidak menggunakan KB, dia sih yakin tidak hamil ya, yakin. Tes. Ayo kemana siapa yang terakhir pakai ini? Sekarang sudah. Bagian loh. Nanti dibersihkan. Dia yakin tidak hamil. Pak, Hmm? apa? Ini pada itu main pantusnya. Apa? Saya yang tadi. Hah? Maksudnya? Yang di WA sampai tadi. Oh, ini mau pasang implan. Iya. Iya. Iya ini. Oh, ini aku nggak pernah pakai U-clamp loh untuk buka implan. Aku sekarang pakai teknik biasa. Kenapa maksudnya? Ini alatnya betagar kena apa? Nggak pernah Kan dipakai. pembersihnya itu kan pakai ini, kalau kelamaan dia betagar. Pakai apa ya namanya itu? Baiklin. Desinfektannya khas pakai Baiklin. Oke, Bu Mariam. Nah, dia terakhir itu terakhir berhubungan. Terus kutanyain terakhir berhubungan kapan? Sudah lebih dari 7 hari yang lalu ya. Nah, kalau di standar pelayanan ya, dia 7 hari itu tes pack sudah bisa dilihat. 7 sampai dengan hari ke-12 setelah berhubungan itu sudah bisa dilihat. Kalau hasilnya negatif ya sudah negatif, tapi kalau hasilnya positif ya sudah positif. Nah, ini tadi katanya dia terakhir berhubungan sudah lebih dari 7 hari yang lalu ya. Ya. Dan dia berarti di tes pack dulu baru nanti kita bisa kasih pelayanan implannya. Sudah pasti dulu bahwa dia tidak hamil. Jadi tadi hasilnya ini mengejutkan, positif. Aku sampai kaget, sampai kupukul dia. Positif ya. Karena dia anaknya sudah berapa anaknya? 5. Ada yang kembar ya? Iya. 5 itu terhitung kembar juga? Atau 5 kali melahirkan? 4 kali. Oh, 4 kali melahirkan. Ada yang kembar loh guys. Ganteng-ganteng. Melahirkan 5 kali lah. Melahirkan 5 kali. Oh, hamil 4 kali. Oh iya ya. Sekali melahirkan 2. Gitu. Rame banget ya guys, ini kayak pasar. Cari pelayanannya. Dia mau minta dijelaskan ini tentang implan. Nah, aku biasanya menggunakan alat ini untuk konseling. Nah, konseling pemasangan implannya. Nah, ini implannya kalau di sini kaku. Tapi ini contoh. Yang aslinya itu sangat elastis banget. Sangat elastis, lentur. Akan ditaruh di lengan sini, bagian sini. Nah, 2 gini dalam ya. Kenapa di dalam? Karena biar estetika kecantikannya tidak rusak gitu. Kalau dipasang di sini boleh. Yang penting sebenarnya itu di bawah kulit. Gitu. Tapi etika kecantikannya ya di sini. Biasanya ada yang berjejer begini dipasang, ada yang V begini. Iya. Kalau saya suka masangnya begini, berjejer begini. Tapi sama aja dua-duanya. Yang penting tepat di bawah kulit, tidak ada masalah. Nah, ini jenis obatnya sama dengan suntik KB yang 3 bulan. Jenis obatnya sama dengan suntik KB yang 3 bulan, hanya saja ini dia sama ini dikeluarkan sedikit setiap hari. Jadi kayak orang minum pil KB. Nah, kalau suntik KB itu masuk dalam tubuh dalam dosis besar.
Dan memang dalam jumlah banyak langsung beredar ke dalam tubuh semuanya. Kalau ini enggak, ini pelepasannya sedikit. Makanya cenderung lebih stabil berat badannya dibandingkan dengan suntik KB yang 3 bulan. Tapi di era yang modern sekarang ini, aku juga jarang menemukan orang suntik KB 3 bulan berat badannya naik drastis, tuh jarang sekali. Mungkin karena produk obatnya itu selalu diperbaikin. Oke. Ibu Maryam. Terus aku juga harus jelaskan tentang dia sudah tahu bentuk bendanya dan pasangnya di mana. Nanti prosedur pasangnya kita akan lukai sedikit. Dilukain sedikit. Dikasih anti nyeri, dilukain sedikit, kasih anti nyeri. Kemudian akan setelah itu pulang dikasih obat. Obatnya itu anti nyeri dan antibiotik. 3 hari kering, nanti 3 hari diminum obatnya, 3 hari kalau masih dilanjutkan obatnya. Tapi biasanya 3 hari sudah sembuh kering, ya. Obatnya seperti ini guys, anti nyerinya. Satu lagi sebenarnya amoxicillin, ya. Isi obatnya sama aku bilang dengan yang suntik KB 3 bulan. Sama dengan ini, ya. Depo-progestin. Hanya cara melepaskannya beda. Itu sebabnya kalau suntik KB yang 3 bulan itu harus 6 minggu setelah melahirkan baru boleh disuntikan. Nah, karena ini pelepasannya pelan-pelan, makanya setelah melahirkan langsung boleh dipasang. Kalau dulu prosedurnya gitu, tapi secara WHO sekarang boleh dipasang setelah melahirkan, kapanpun gitu. Karena tadi itu dia pelepasannya pelan-pelan. Oke, sekarang efek sampingnya ya. Iya. Efek samping. Ibunya sudah nggak takut ya proses pasangnya ya? Husnawati. Ini Husnawati. Pakai ini ya guys, pakai alat bantu pengambilan keputusan. Belum. Hasnah ya. Alhamdulillah. Terus ini ibunya bisa dipasang karena sudah pasti tidak hamil. Misalnya ibu nih merasa tidak cocok, setahun mau dibuka boleh. Tidak harus 3 tahun dulu baru dibuka. Ya, ini yang dua stick tadi itu untuk 3 tahun, ya. Untuk 3 tahun. Dia biasanya mempengaruhi haid. Haidnya itu kadang-kadang ada yang setiap bulan haid, ada yang cuma ngeflek aja, ada yang kalau haidnya deras lebih dari 2 minggu itu tidak cocok, ya. Kalau haidnya deras lebih dari 2 minggu, tapi kalau cuma ngeflek aja 2 minggu nggak masalah, ya, aman. Biasanya memang mempengaruhi haid. Orang yang tidak boleh menggunakan susuk adalah ada kemungkinan hamil, dia tidak hamil, terus menyusuin. Ini metode yang lama, nggak akan kusampaikan. Terus ibunya pernah kena kanker payudara, itu nggak boleh, belum pernah ada riwayat ya ke situ ya. Terus penyakit hati berat atau sakit kuning, pernah sakit kuning? Tidak pernah. Terus TB? Tidak. Tahu TB itu apa? TBC. Tahu aja dia. Terus infeksi jamur, anti kejang, terus ada perdarahan yang berlebihan per vagina, itu nggak boleh. Belum pernah ya kejadiannya. Alhamdulillah. Nah, ini efek samping ya guys. Aku akan jelaskan efek sampingnya. Hampir semua efek samping itu tidak berbahaya, jadi tidak usah takut kalau ada gejala efek sampingnya ya. Bercak atau haid ringan itu efek samping. Haidnya tidak teratur dan bisa tidak mendapat haid atau dapat haid. Sakit kepala ringan, terus ada pusing, agak nyeri di payudara kadang-kadang, tapi ya. Terus agak mual sama gelisah, tapi itu gejalanya sangat ringan sekali. Tunggu sebentar Bu ya, nanti saya panggil ya. Oke, pemasangan prosesnya sudah saya jelaskan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup oh ya sudah. Nggak nanya ini implannya lari kemana-mana? Enggak. Karena banyak klien yang menanyakan, implannya Bu nanti katanya bisa lari ke jantung. Tidak akan lari ke jantung, pasti di situ-situ aja. Cuman memang di zaman-zaman yang dulu itu karena proses pemasangannya yang agak terlalu dalam, atau dia dipasangnya sudah tepat di bawah kulit, tapi karena dia berat badannya bertambah,
dia itu jadi agak tertumpuk lemak, mukanya agak sulit. Tapi sekarang jarang karena implan sekarang tidak terlalu berefek samping kepada berat badan, begitu. Oke, Bu Mariam, sudah saya jelaskan. Ini saya lanjutkan data-datanya dan dia nanti siap untuk dilakukan pemasangan implan. Karena dia sebenarnya sudah bertanya-tanya kemana-mana ya. Iya. Tentang proses implan dan bagaimana penggunaannya, dan teman-temannya banyak yang menggunakan implan, jadi dia sudah tidak takut lagi dan siap ya dipasang ya. Oke, Bu Maria beraktivitas dulu. Data-datanya ini nanti saya lengkapin ya.